Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi sekalian dan sahabat-sahabatku yang berbahagia. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 bab 1, yaitu tentang kerajinan limbah lunak. Adapun 3 cakupan dasar yang kita akan pelajari dari kerajinan bahan limbah lunak adalah yaitu prinsip kerajinan limbah lunak, jenis dan karakteristik, serta produk dan proses kerajinan limbah lunak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya. Oleh karenanya, kita patut menjaganya untuk kehidupan generasi mendatang. Salah satu caranya yaitu membuat kerajinan dari limbah lunak dan melakukan penelitian untuk menambah nilai guna limbah tersebut, karena banyak dampak yang ditimbulkan dari limbah, misalnya banjir ya, dan lain-lain. Nah, dengan membuat karya kerajinan mungkin itu menjadi alternatif solusi dari permasalahan limbah. Siapa tahu kreativitasmu membuahkan berkah di kemudian hari karena telah menyelamatkan lingkungan dari bahaya pencemaran limbah. Berikutnya adalah prinsip kerajinan dari bahan limbah lunak. Kita mengetahui bahwa kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Nah, kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Sejak zaman dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikutnya adalah jenis-jenis limbah. Limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya. Kemudian kedua berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan senyawanya. Berdasarkan wujudnya ada 3 macam, yaitu limbah gas, contohnya adalah CO2, CO, HCl, NO2, dan SO2. Sedangkan yang kedua ada limbah cair yang berwujud cair, yaitu dari air sabun, minyak goreng. Yang ketiga adalah berdasarkan wujudnya, yaitu limbah padat, yaitu merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya adalah kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Jenis limbah yang kedua berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama adalah limbah pertanian yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang kedua, limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga, limbah pertambangan, yaitu limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Dan yang keempat adalah limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. Berikutnya adalah limbah berdasarkan senyawanya, yaitu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Kalau limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kulit buah, sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Sedangkan limbah anorganik itu yaitu jenis limbah yang sangat sulit dan bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contohnya adalah plastik, beling, dan baja. Oke, selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Ya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Kalau limbah organik itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan dapat dikategorikan limbah, ya, dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya yaitu daun-daunan, kulit buah,
kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya, limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain yaitu kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Berikutnya adalah limbah lunak anorganik, yaitu berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintesis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Sekarang kita memasuki yaitu pengolahan bahan limbah lunak. Pada prinsipnya yaitu dikenal dengan 3R. Reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, kemudian recycle mendaur ulang. Kalau mengurangi atau reduce yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Kalau menggunakan kembali disebut dengan reuse, yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Yang ketiga adalah mendaur ulang atau recycle, yaitu barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Sekarang kita memasuki proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Ya, hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya, yaitu 1. Daerah pesisir atau pantai atau laut, 2. Daerah pegunungan, 3. Daerah pertanian, dan 4. Daerah perkotaan. Kalau daerah pesisir pantai atau laut, yaitu limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Kemudian kalau untuk daerah pegunungan, yaitu limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit petai Cina. Daerah pertanian, limbah lunak organik yang dapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Kalau daerah perkotaan, yaitu limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Sekarang kita masuk ke proses pengolahan limbah lunak. Ada 6 macam. Yang pertama adalah pemilihan bahan limbah lunak. Ya, sebelum kita daur ulang, limbah lunak ini kita pilih dahulu secara manual ya. Berdasarkan keinginan kita untuk apa sebenarnya bahan lunak tersebut kita buat ya, berdasarkan tujuannya tersebut bahan yang telah kita rancang. Yang kedua yaitu pembersihan limbah lunak ya. Yang sudah terseleksi harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa kotoran ya, dan seterusnya seperti itu. Misalnya saja kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Kemudian yang ketiga adalah pengeringan ya. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air yang hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Yang keempat adalah pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan.
Proses pewarnaannya yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Ada pula yang diwarnai dengan cara di vernis atau di politur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Proses yang kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan ya. Setelah kita warnai maka dikeringkan terlebih dahulu agar tidak mudah luntur. Yang keenam adalah prosesnya penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Itulah proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Next yaitu syarat-syarat perancangan benda kerajinan, yaitu ada 5 macam. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua syaratnya itu kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain ada pegangannya, ya kan, nyaman jadinya kan. Yang ketiga adalah syaratnya flexibility atau keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara produk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki, ya kan. Yang keempat syaratnya adalah safety, keamanan, harus aman ya. Jadi tidak membahayakan pemakainya. Contohnya gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Syarat yang kelima adalah estetik atau keindahan. Jadi dia memiliki keindahan, daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Sehingga keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari bentuk, hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Selanjutnya adalah kerajinan limbah lunak, yaitu dari kertas. Bahasa Inggrisnya adalah paper. Dia bahan tipis, kertas itu bahan tipis ya, rata, dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp. Kertas itu adalah ciptaan manusia yang berwujud lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, dilipat, direkat, dan dicoret. Seperti kita ketahui bersama bahwa kertas itu bisa kita gunakan untuk menulis ya, mencetak begitu kan. Adapun teknik dari kerajinan kertas itu diantaranya yang pertama adalah teknik anyam, yang kedua teknik sobek, yang ketiga teknik lipat, yang keempat teknik gulung, yang kelima teknik bubur, dan yang terakhir adalah teknik remas. Ini bisa kita lihat adalah sebuah contoh produk dari kerajinan kertas ya. Ada keledai dari kertas, lemari, wadah serbaguna, dan wadah pakaian. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat kerajinan limbah kertas itu diantaranya secara umum kertas, lem putih, dan cat. Sedangkan alat yang kita gunakan atau kita perlukan yaitu diantaranya gunting, kuas, tusuk sate, dan sumpit. Nah, berikut ini adalah praktek membuat kerajinan dari limbah kertas, yaitu dengan teknik lipat ya, teknik lipat origami. Langkah pertama, kertas dilipat segitiga ya. Itu kita lipat dulu seperti itu. Nanti bagian yang tidak digunakan dipotong. Berikutnya kita potong, kita buang bagian yang tidak diperlukan sehingga bentuk segitiga yang kita buat tadi utuh.
Agar terlihat bagus kita ratakan dengan menggunakan gunting ya. Digunting bagian ujungnya tadi agar rata sehingga terlihat bagus. Lalu kemudian kita gelar seperti itu ya. Lalu kita lepit lagi membentuk segitiga yang pada sisi yang berbeda. Kalau sudah selesai nanti kita tiup bagian yang terkena arah panah itu ya. Nanti kita tiup bagian bawahnya tersebut. Lalu setelah dilipat kita tiup hasil lipatan tadi sehingga mengembang. Nah, berbentuk kepala bunga. Cukup sekali tiupan akan mengembang. Kemudian kita bentuk itu ya kepala bunganya. Kita desain sehingga membentuk bunga. Setelah itu kita buat batangnya dari kertas tadi, sisanya itu kita gulung ya, membentuk batang dari bunga. Setelah selesai digulung, maka masukkan batangnya ke dalam bunga tadi yang sudah kita buat. Bagian bawahnya ada lubang bekas tiupan kita tadi itu. Nah, itu kita masukkan seperti itu. Nah, ini bentuk bunganya sudah jadi. Oke, setelah kita praktek membuat kerajinan dari limbah kertas, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerajinan limbah dari kulit jagung. Adapun alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan dari kulit jagung diantaranya adalah gunting, lem tembak, setrika, solder, panci, dan penjepit. Untuk proses pembuatan kerajinan dari kulit jagung banyak tekniknya. Untuk pembuatan kerajinan pensil hias maka yang perlu dilakukan tekniknya sangat sederhana, hanya digunting dan dilipat, tidak perlu pemanas solder. Jika membuat bunga agar lopak menjadi lebih terlihat alami, digunakan solder khusus. Nah, berikut ini gambar membuat pensil hias dari kulit jagung. Pertama buat kepala terlebih dahulu, kemudian gunting bajunya, lalu pasang pola pada pensil, pasang rambut, tangan dan mata,
pensil hias siap dipakai. Ini contoh membuat pensil hias ya dari kulit jagung. Ini kita lihat beberapa produk contoh kerajinan dari kulit jagung, diantaranya bunga, boneka, dan gantungan kunci. Selanjutnya yaitu kerajinan dari limbah jerami. Untuk bahan yang diperlukan diantaranya adalah jerami, lem, dan clear. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu lem tembak, gunting, dan pisau. Untuk proses pembuatannya yaitu lengkung dan panaskan batang jerami, lalu beri lem tembak pada batang, susun dan gunting batang jerami, tempel batang sebagai daun, kumpul daun pada batang, lilitkan pelepah pisang pada batang pohon kelapa. Maka proses pembuatan pohon kelapa untuk kelengkapan miniatur rumah kerajinan dari limbah jerami dapat kita miliki. Berikut ini adalah contoh dari produk kerajinan limbah jerami, diantaranya adalah wadah pensil, sapu, dan figura. Ya, demikianlah pembelajaran kita bagian 1 dari bab pertama. Nanti akan kita lanjutkan di bagian kedua. Semoga bermanfaat buat kita semua untuk belajar di rumah. Tetap dukung terus channel ini dengan bantu subscribe, like, share, komen ya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.